Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazia Sofa Isma, NIM T 2019 4114, kelas D3 PGMI tahun 2019. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan memberikan atau menunjukkan cara membuat media pembelajaran video interaktif dengan media PowerPoint. Yang pertama adalah kita siapkan PowerPoint atau temanya sesuai dengan kemauan kalian, terserah. Kalau aku udah punya yang seperti ini, tinggal kita isi aja. Nah, kita tinggal tulis aja untuk judulnya. Nah, selanjutnya kita tambahkan logo untuk di bagian kanan atas. Untuk bagian logo ini kita sesuaikan dengan kemauan kita. Nah, udah selesai untuk slide pertama. Selanjutnya untuk slide kedua ini kita edit. Nah, untuk slide yang kedua kita tulis untuk judul muatan materinya. Untuk slide yang ketiga sebenarnya sama dengan cara yang slide-slide sebelumnya, tapi yakni di slide ketiga ini adalah kita
Hai semuanya, hari ini kita akan mempelajari atau kita akan belajar kelas 4, tema 4, subtema 1, mata pelajaran IPA, yakni upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Adapun subbab atau submateri, yang pertama ada upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam, yang kedua ada upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan, yang ketiga ada jenis-jenis pekerjaan. Tahukah kalian apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, baik benda mati maupun benda hidup yang bisa dimanfaatkan manusia. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Apakah adik-adik tahu manfaat sumber daya alam? Adapun manfaat sumber daya alam, yang pertama sumber daya alam nabati sebagai bahan pangan, bahan sandang, dan obat-obatan. Yang kedua ada sumber daya alam hewani sebagai sumber bahan pangan termasuk peternakan dan budidaya. Yang ketiga ada sumber daya alam energi untuk sumber energi berbagai kegiatan manusia seperti memasak, untuk bahan bakar mobil, dan lain sebagainya. Menurut ketersediaannya, sumber daya alam dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama sumber daya alam dapat diperbaharui, adalah sumber daya alam yang dapat dipakai atau dimanfaatkan manusia berulang kali. Contohnya ada air, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak dapat didaur ulang atau hanya dapat digunakan sekali saja. Contohnya adalah minyak bumi, timah, dan gas alam. Yang ketiga, sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya. Contohnya adalah sinar matahari, arus air laut, dan udara. Yang pertama ada sumber daya alam berdasarkan jenis. Yang pertama ada sumber daya alam hayati. Adalah sumber daya alam yang berada di permukaan bumi, berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroorganisme. Yang kedua ada sumber daya alam non-hayati. Adalah sumber daya alam yang berada di permukaan bumi, yang berasal dari benda mati. Contohnya adalah tembaga, air, udara, batuan, minyak, dan lain-lainnya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan kegunaan. Yang pertama ada sumber daya alam penghasil bahan baku, yaitu sumber daya alam yang dapat dipakai manusia untuk menghasilkan barang sehingga memiliki guna yang akan menjadi lebih tinggi nilainya. Contohnya yaitu hasil hutan dan tambang. Yang kedua ada sumber daya alam penghasil energi, yaitu sumber daya alam yang dapat dipakai manusia sehingga menghasilkan energi demi kepentingan bersama. Contohnya yaitu panas bumi, sinar matahari, gas bumi, dan lain sebagainya. Subbab yang kedua, upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Kerusakan lingkungan. Kita harus tahu cara mencegah kerusakan lingkungan untuk menjaga keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor alam dan tingkah laku manusia. Yang pertama ada kerusakan alam erosi. Erosi dapat terjadi pada setiap permukaan tanah, terutama tanah yang gundul atau tidak terlindung oleh tumbuh-tumbuhan. Selain itu, erosi dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kemiringan tanah. Tanah yang terkena erosi akan menjadi keras dan tandus. Cara mencegah erosi. Yang pertama, menanami kembali tanah yang gundul dan tandus dengan penghijauan atau reboisasi. Yang kedua, membuat sistem terasering atau sengkedan atau tanah-tanah bertingkat pada tanah yang miring. Yang ketiga, membuat waduk atau bendungan penampungan air. Yang keempat, tidak menebangi pohon atau hutan secara liar. Yang kerusakan alam yang kedua ada abrasi. Abrasi disebabkan pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Arah gelombang air laut ditentukan oleh arah angin yang bergerak di permukaan laut dan besarnya gelombang air laut bergantung pada kecepatan angin. Selain itu, ada tidaknya pohon pelindung, jenis batuan dan tanah di pantai juga berpengaruh terhadap abrasi. Cara mencegah abrasi.
Yang pertama, membuat tanggul. Tanggul di tepi pantai berguna untuk menahan ombak yang menghantam pantai yang dapat menyebabkan abrasi. Yang kedua, membuat pemecah gelombang. Gelombang laut yang besar dapat dipecah menjadi lebih kecil dengan membuat beton yang dipasang di perairan pantai. Yang ketiga, menanam pohon bakau. Penanaman pohon bakau di pantai juga dapat mencegah abrasi. Pohon ini mempunyai akar tunjang yang banyak dan kuat sehingga mampu menahan ombak atau gelombang air laut. Kerusakan lingkungan yang ketiga, ada banjir. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, terhambatnya saluran air, dan hilangnya resapan air. Manusia banyak membuang sampah ke aliran atau saluran air yang menyebabkan aliran air menjadi terhambat atau tersumbat. Apabila terjadi hujan, maka air tidak dapat mengalir lancar sehingga mengakibatkan banjir. Selain itu, penggundulan hutan akan menyebabkan air tidak diserap oleh tumbuhan sehingga apabila terjadi hujan dapat terjadi banjir. Cara mencegah banjir. Cara untuk mencegah banjir dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempat sampah dan mencegah penebangan dan penggundulan hutan. Selain itu, dilakukan penghijauan dan reboisasi untuk mencegah terjadinya banjir. Apakah adik-adik tahu upaya menjaga keseimbangan lingkungan rumah? Yang pertama, ada mengurangi penggunaan bahan kimia untuk menghindari pencemaran lingkungan. Yang kedua, ada membuang sampah di tempatnya. Yang ketiga, tidak membakar plastik. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Selanjutnya, ada upaya menjaga keseimbangan lingkungan yang dapat dilakukan masyarakat. Yang pertama, melakukan go green, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan agar masyarakat sadar akan menjaga lingkungan. Karena menjaga lingkungan adalah penting untuk kelestarian lingkungan. Subbab materi yang ketiga, jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan adalah melakukan aktivitas baik berupa jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta memperoleh hasil dari usaha yang dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai berbagai macam pekerjaan yang ada di lingkungan tempat tinggal maupun di masyarakat. Manusia bekerja supaya dapat memenuhi kebutuhannya. Apakah kalian tahu jenis-jenis pekerjaan? Pasti tahu dong ya, karena pekerjaan dilakukan oleh manusia pada setiap harinya. Yang pertama ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang seperti penjual kue, peternak, penjual ikan, dan lain-lainnya. Yang kedua ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang dimana hasil dari pekerjaan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Contohnya seperti guru, dokter, polisi, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan pendidikan, layanan kesehatan, layanan transportasi, dan lain-lainnya. Terima kasih, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.